Keutamaan Jumatan sebagai penghapus dosa dan peningkat derajat. Allah telah memberi kita karunia yang besar dengan sholat Jumat. Di antara keutamaan sholat adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan, serta dapat mengangkat derajat seorang mukmin. Biiznillah. Sayang sekali jika tidak melaksanakan atau menunaikan sholat Jumat karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Apa saja keutamaan sholat Jumat dan apa bahayanya orang yang tidak mau melaksanakan sholat Jumat atau sengaja meninggalkan sholat Jumat? Keutamaan sholat Jumat. 1. Dapat menghapus dosa. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat 5 waktu, dari satu Jumat hingga Jumat berikutnya, dapat menghapus dosa di antara mereka selama tidak ada dosa besar dilakukan. Hadits riwayat Muslim nomor 233. 2. Hari di mana Allah menyempurnakan Islam dan mencukupkan nikmat. Pada hari itu Allah menyempurnakan orang-orang yang beriman dalam agamanya, Dia juga memenuhi nikmatnya dan itu terjadi pada hari Jumat. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacakan ayat di atas, dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi berkata, jika ayat ini diturunkan di antara kami, pasti kami akan merayakan hari turunnya ayat ini sebagai Id, hari besar atau hari raya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada pertemuan 2 hari raya, yaitu Id Haji Akbar dan hari Jumat. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. 3. Hari yang sering disebut sebagai As-Sahid. Para ulama menafsirkan tentang ayat, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, Quran Surat Al-Buruj ayat 3, dengan hari Jumat. Seperti yang dikatakan Ibnu Umar, As-Syahid dalam ayat tersebut berarti hari Jumat, sedangkan Al-Masyud berarti hari Nahr, Idul Adha. Lihat Zadul Masir, Ibnul Jauzi, 970 dan 71. 4. Jika bersegera untuk menghadiri sholat Jumat, akan memperoleh pahala yang besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu kedua maka dia seolah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu ketiga maka dia seolah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu keempat maka dia seolah berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu kelima maka dia seolah berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir atau khutbah tersebut. Hadits riwayat Bukhari nomor 881 dan Muslim nomor 850. 5. Setiap langkah menuju sholat Jumat, mendapatkan ganjaran puasa dan sholat 1 tahun. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 496. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Lihat penjelasan hadits dalam Tuhfatul Ahwazi, 3:3. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan, jika dilihat dari berbagai hadis yang telah disebutkan, penghapusan dosa yang dimaksud karena bertemunya Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya bisa didapatkan dengan terpenuhinya syarat sebagaimana yang telah disebutkan yaitu mandi, bersih-bersih diri, memakai harum-haruman, memakai minyak, memakai pakaian terbaik, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak melangkahi jemaah lain, tidak memisahkan di antara 2 orang, tidak mengganggu orang lain, melaksanakan amalan sunnah dan meninggalkan perkataan lagu atau sia-sia. Fathul Bari, 2:372. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.